Ratu Medusa menghentikan langkahnya setelah Sucian muncul. Nadanya masih sedingin es saat dia berkata, "Xiaoyan, kamu hanya dapat membayar dengan hidupmu atas apa yang telah kamu lakukan padaku. Ini yang terakhir, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan pada waktu berikutnya." Setelah mengatakan ini, Ratu Medusa kemudian berbalik, berubah menjadi cahaya, menembak ke langit dan dengan cepat menghilang. Xiaoyan hanya bisa menghapus keringat di dahinya ketika dia melihat Ratu Medusa pergi. Sepertinya dia benar-benar perlu menemukan waktu untuk berbicara dengannya. Kalau tidak, kapan pengejaran tanpa ujung ini berakhir? "Xiaoyan, kamu benar-benar terlalu berani. Aku benar-benar penasaran apa yang terjadi di antara kalian." Sucian berbalik dan menatap Xiaoyan dengan mata yang aneh. Dengan pengalamannya, dia mampu mendeteksi sesuatu dari kata-kata Ratu Medusa sebelumnya. Xiaoyan mengeluarkan batuk dan tersenyum malu ketika dihadapkan pertanyaan Sucian. Akan tidak terhormat baginya berbicara tentang menodai seorang wanita. Sambil menepuk bahu Xiaoyan, Sucian berkata, "Lupakan, bagaimanapun kamu harus lebih berhati-hati. Kekuatan wanita ini benar-benar terlalu menakutkan. Namun hal yang paling penting sekarang adalah bahwa Hall of Soul sudah mengawasimu. Organisasi misterius itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan paksi biasa." Xiaoyan tersenyum dan berbicara dengan tenang. "Bahkan jika mereka tidak datang mencariku, aku akhirnya akan mencari mereka cepat atau lambat." Sucian sedikit terkejut. Dia mempelajari wajah tersenyum Xiaoyan dan mengangguk pelan. "Baiklah, kamu harus memulihkan diri terlebih dahulu. Manfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatanmu sebelum mereka datang mencarimu." 5 hari telah berlalu semenjak kematian Han Feng. Dan selama 5 hari ini, aliansi hitam berusaha untuk memilih siapa yang akan menggantikan posisi Han Feng. Namun tidak ada yang berani, bahkan emas perak bersaudara sekalipun. Pada akhirnya, setelah 5 hari kematian Han Feng, banyak dari mereka dan paksi-paksi melarikan diri. Dengan demikian, paksi terbesar dalam wilayah sudut hitam, yaitu aliansi hitam, sudah tidak ada lagi. Sejak kembali ke Akademi Dalam, Xiaoyan langsung memasuki ruangan rahasia Gerbang Pan untuk memulihkan diri. Pemulihannya kali ini memakan waktu 7 hari penuh. "Lukaku sudah sembuh sepenuhnya." Xiaoyan tersenyum sedikit saat dia merasakan gelombang doji yang membanjiri tubuhnya. "Sayangnya, aku masih tidak dapat merasakan penghalang untuk menerobos level Do Huang." Sambil bergumam, Xiaoyan mengamati sekelompok api hijau gelap yang muncul di tangannya. "Aku harus memberi nama api surgawi yang baru lahir ini, Glaze Lotus Heart Flame." Xiaoyan merasa agak bersemangat ketika mengucapkan nama ini. Kemudian dia melirik cincin penyimpanannya karena teringat akan sesuatu. Menjentikan jarinya, segera gulungan kuno hitam gelap muncul di tangannya. Melihat gulungan ini, sosok wanita muda seperti lotus yang elegan perlahan muncul di pikiran Xiaoyan. "Sun tunggu aku." Xiaoyan perlahan menghela napas sebelum memusatkan perhatiannya pada gulungan. Kemudian dia perlahan menuangkan doujinya. Setelah setengah jam berlalu, gulungan hitam akhirnya mengeluarkan suara retak. Tang gulungan hitam akhirnya pecah terpisah dan sekelompok cahaya warna emas melesat keluar, kemudian memasuki pikiran Xiaoyan. Teknik segel dewa, teknik tingkat tinggi kelas D. Dikatakan bahwa teknik ini diciptakan oleh Daodi pada zaman kuno. Teknik yang memiliki 5 gaya: segel membuka gunung, segel membalikkan laut, segel menggulingkan tanah, segel menghancurkan langit, dan segel dewa kuno. Sungguh nama yang mendominasi. Pikiran Xiaoyan agak gila saat dia membaca beberapa kata kasar. Namun, mengapa teknik ini hanya memiliki kata pengantar singkat seperti itu? Bagaimana cara mempraktekannya? Sama seperti Xiaoyan memeriksa informasi, suara lembut yang akrab perlahan dipancarkan dari bagian akhir informasi. "Kakak Xiaoyan, jika kamu dapat membuka gulungan ini dan mendengarkan pesanku, kamu seharusnya sudah maju ke level Doang. Sun pertama akan mengucapkan selamat. Teknik segel dewa adalah salah satu teknik yang paling mendalam di klanku. Sun juga belum memperoleh 3 segel terakhir, oleh karena itu, aku hanya bisa meninggalkan 2 segel pertama. Berlatih segel membuka gunung setidaknya membutuhkan kekuatan dari Dowang. Adapun untuk melatih segel membalikkan laut, yang terbaik setelah kamu telah mencapai level Do Huang. Teknik ini adalah teknik rahasia yang diturunkan dalam klanku. Jika bocor, maka klan pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Oleh karena itu, kamu harus menggunakannya dengan hati-hati.
Selain itu, kakak Xiaoyan, Sun Er merindukanmu. Kemudian suara lembut perlahan menghilang dalam pikiran Xiaoyan. Sun Er, tunggu aku pasti akan pergi dan mencarimu, tidak ada yang bisa menghentikanku. 对了，差点忘了薰儿送我的斗技。萧炎哥哥，这卷斗技只有达到斗王级别才能修炼，不可忘记。 Ketika Xiaoyan keluar dari ruang pelatihannya, tidak ada seorang pun di aula yang dia temui. Namun beberapa saat kemudian, suara pintu terbuka terdengar. Kenapa kamu masih pergi setelah kamu masuk? Suara Xiaoyan terdengar saat Xiaoyu ragu-ragu untuk masuk. Dia kemudian mencari tempat duduk di samping Xiaoyan. Apakah lukamu sudah sembuh? Xiaoyu bertanya dengan lembut. Sejak kapan kamu begitu lembut? Xiaoyan segera terkejut. Wanita ini sangat kejam padanya sejak dia masih muda. Kapan dia berbicara dengan kelembutan seperti itu? Xiaoyu segera merasa sedikit marah ketika mendengar kata-kata terkejut Xiaoyan. Bocah ini masih memiliki lidah yang tajam meskipun tidak pernah bertemu selama 2 tahun. Apakah kamu baik-baik saja selama 2 tahun terakhir ini? Ya, Xiaoning dan Xiaomei juga telah memasuki akademi dalam. Mereka melakukannya dengan sangat baik dengan perlindungan gerbang Pan. Xiaoyu mengangguk dan menghela napas, kemudian nada suaranya menjadi tinggi. Kamu harus lebih berhati-hati ketika kamu melakukan sesuatu di masa depan. Jika ada kecelakaan yang terjadi padamu, sepertinya tidak ada yang dapat membalas dendam kepada anggota klan Xiao kita. Xiaoyan tertawa pahit saat melihat Xiaoyu marah. Seseorang harus memiliki kekuatan jika ingin balas dendam. Bagaimana tidak ada resiko ketika memperoleh kekuatan? Baiklah, jangan membahas masalah ini. Xiaoyu kemudian mengeluarkan beberapa kartu dari cincin penyimpanannya. Ini adalah semua kartu energi api dari gerbang Pan. Wu Hao dan Hu Jie mengatakan untuk menyerahkan ini kepadamu. Xiaoyan sedikit terkejut, dia tidak menerimanya tetapi hanya tersenyum. Aku bukan satu-satunya orang yang memiliki jasa untuk pencapaian gerbang Pan. Aku mungkin tidak akan tinggal terlalu lama di Akademi Jianan. Lebih baik bagi kalian semua untuk mengurus hal-hal seperti ini. Kamu ingin pergi? Kemana? Ekspresi Xiaoyu sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Aku secara alami kembali ke Kekaisaran Jama. Aku harus menyelesaikan dendam dengan sekte Mystic Cloud. Namun masih ada jangka waktu sebelum aku kembali. Xiaoyu hanya bisa mengangguk. Dia sepertinya teringat sesuatu. Kakak Xiaoli sepertinya mencarimu. Lebih baik kamu pergi dan melihatnya. Oh? Xiaoyan menaikkan alisnya sebelum mengangguk sedikit. Setelah itu, dia memimpin untuk berdiri dan mencari Xiaoli. Saudara kedua, apakah kamu mencariku untuk sesuatu? Xiaoli merenung sejenak sebelum perlahan berbicara. Saat ini, wilayah sudut hitam menjadi kacau karena bubarnya aliansi hitam. Ini bukan kesempatan yang buruk untuk mengumpulkan orang kuat di sana. Mereka mungkin akan sangat membantu ketika kita membalas dendam pada sekte Mystic Cloud di masa depan. Kamu ingin membentuk sebuah faksi di wilayah sudut hitam? Xiaoyan sedikit mengernyit. Orang-orang di sana adalah orang-orang yang sangat mengerikan. Tidak mudah untuk mengumpulkan mereka. Mereka memang sangat ganas, namun seharusnya tidak terlalu sulit jika kamu bersedia membantuku kali ini. Xiaoli tertawa menanggapi. Xiaoyan sedikit mengangguk saat dia menyuarakan pikirannya. Orang-orang dari wilayah sudut hitam memang memiliki kemampuan tempur yang cukup kuat. Jika kita bisa mengendalikan mereka, akan ada banyak manfaat. Bagaimanapun, sekte Mystic Cloud memiliki banyak orang kuat. Dalam hal ini, kamu tidak keberatan bukan? Xiaoli bersukacita sambil menepuk tangannya. Namun masih ada masalah besar. Akademi dalam selalu memiliki rasa takut terhadap beberapa faksi yang terlalu kuat dalam wilayah sudut hitam. Oleh karena itu, kamu harus meyakinkan Sucian sebelum membuat keputusan. Kalau tidak, akan ada masalah cepat atau lambat. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian berdiri dan berkata, baiklah, aku akan pergi dan mencari tetua pertama untuk membahasnya. Jika dia setuju, kamu dapat pergi ke wilayah sudut hitam. Kamu ingin membentuk faksi dalam wilayah sudut hitam? Sucian segera merajut alisnya ketika mendengar kata-kata Xiaoyan di ruang pertemuan tetua. Tetua pertama, aku juga sadar bahwa wilayah sudut hitam telah menjadi duri bagi Akademi Jianan.
Jika saudara kedua benar-benar berhasil memperluas faksi di sana, itu akan membantu Akademi Dalam menyelamatkan banyak masalah. Selain itu, tetua pertama juga harus menyadari sedikit latar belakangku. Aku memiliki permusuhan mendalam dengan sekte Mystic Cloud. Untuk membalas dendam, aku akan membutuhkan faksi yang kuat. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar Xiaoyan, Su Qian akhirnya mengangguk setuju. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Jangan bilang kalau kamu ingin pergi ke wilayah sudut hitam untuk membantu saudara keduamu. Dia mampu menangani masalah itu sendiri. Aku masih akan tetap di akademi untuk jangka waktu tertentu sampai aku menyelesaikan masalah dengannya. Dia? Apakah kamu berbicara tentang wanita level Dozong itu? Su Qian mengangkat alisnya. Dari mana tepatnya wanita ini berasal? Mengapa aku tidak pernah mendengar ahli seperti itu di sekitar tempat ini? Xiaoyan ragu-ragu sejenak, kemudian mengangkat bahunya dan memberikan penjelasan singkat tentang asal-usul Ratu Medusa. Sungguh tak terduga, dia sebenarnya adalah Ratu Medusa yang legendaris, apalagi dia telah berevolusi. Tidak heran, wajah Su Qian penuh dengan kejutan saat dia berkata, "Aku mendengar bahwa Ratu Medusa orang yang berdarah dingin. Dia membunuh manusia seperti membunuh ayam. Tidak disangka bahwa dia telah campur tangan untuk menyelamatkanmu. Apakah kamu tahu betapa beruntungnya kamu sekarang?" Xiaoyan mengusap keringat dingin dari dahinya mendengar penjelasan Su Qian. "Aku akan lebih berhati-hati. Terima kasih atas pengingat tetua pertama." Kemudian Xiaoyan keluar dari ruang pertemuan. Su Qian memperhatikan Xiaoyan menghilang di kejauhan sambil bergumam, "Orang ini sepertinya tidak tahu, meskipun Ratu Medusa memiliki sifat pembunuhan yang sangat kuat, dia benar-benar akan mencintai seseorang sampai akhir setelah dia ditaklukkan." Xiaoyan kembali ke gerbang Pan untuk memberitahu Xiaoli bahwa tetua pertama setuju. Mendengar ini, Xiaoli segera bergegas menuju wilayah sudut hitam. 2 hari telah berlalu setelah Xiaoli pergi ke wilayah sudut hitam. Xiaoyan akhirnya pergi ke pegunungan untuk berlatih teknik segel dewa. Saat ini, Xiaoyan sedang duduk bersila di atas batu besar di puncak gunung yang agak kosong. Namun dia tidak segera mulai berlatih teknik segel dewa. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat langit yang kosong. "Tunjukkan dirimu, aku tahu kamu telah mengikutiku." Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika titik di langit mulai berfluktuasi sedikit. Sosok Ratu Medusa muncul entah dari mana. Tatapan dinginnya melesat ke arah tubuh Xiaoyan. "Apakah kamu mencari kematian?" Ratu Medusa melangkah dengan lembut. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan Xiaoyan. "Jangan berbicara kematian sepanjang hari. Aku juga menyadari bahwa kamu tidak dapat membunuhku sekarang." Xiaoyan melambaikan tangannya dan tertawa getir. "Meskipun kamu telah bergabung dengan roh Heaven Swirling Python, kamu juga masih bisa dipengaruhi olehnya. Oleh karena itu, kamu tidak mampu untuk menyakitiku, dan bahkan sering mengikuti di sampingku." Wajah Ratu Medusa langsung berubah jelek ketika mendengar ini. "Jangan pikir Heaven Swirling Python bisa mempengaruhiku selamanya. Cepat atau lambat, aku akan dapat membunuhmu. Kita dapat melakukan transaksi. Apa yang kamu katakan?" Xiaoyan mengusap kepalanya tak berdaya saat berbicara. "Aku dapat membantumu menghapus pengaruh Heaven Swirling Python dan memungkinkanmu untuk menjadi Ratu Medusa yang sesungguhnya." Meskipun Ratu Medusa mengabaikan kata-kata Xiaoyan, jantungnya masih berdebar ketika mendengar ini. "Mengapa aku harus mempercayaimu?" Xiaoyan melambaikan tangannya. Sebuah gulungan formula obat muncul dan melemparkannya pada Ratu Medusa. Ini adalah formula obat tingkat 6, pil pemulihan roh. Pil obat yang bisa memperbaiki kondisi dipengaruhi oleh roh yang lain. Jika kamu setuju dengan syarat yang aku ajukan, aku akan membantumu memperbaikinya di masa depan. Ekspresi Ratu Medusa bergejolak saat dia melipat gulungan. Suaranya masih dingin ketika bertanya, "Apa permintaanmu?" "Kamu akan mengikutiku selama 1 tahun. Kamu tidak diizinkan untuk memiliki niat membunuh ke arahku. Setelah 1 tahun, aku akan membantumu memperbaikinya. Pada saat itu, kamu dapat melakukan seperti yang kamu inginkan jika kamu masih ingin membunuhku. Bagaimana menurutmu?" Mata Ratu Medusa berkedip-kedip, hatinya jatuh dalam perjuangan yang bertentangan. "Selama kamu mendapatkan pil pemulihan roh, kamu akan menjadi Ratu Medusa asli di masa depan. Kamu tidak akan dipengaruhi oleh apapun." Suara Xiaoyan menggema di samping telinga Ratu Medusa. Itu penuh dengan daya pikat. Tangan halus Ratu Medusa tiba-tiba menegang. "Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan."
Ratu Medusa sudah membuat keputusan dalam hatinya setelah dia lolos dari pengaruh Heaven Shaolin Piton. Dia pasti akan mengubah orang ini menjadi 10.000 bagian di masa depan. Xiaoyan tersenyum dan duduk di batu besar. Dalam hal ini, kita dapat dianggap sebagai teman dari sekarang. Kita hanya memiliki hubungan bisnis, bukan sebagai teman. Ratu Medusa melengkungkan bibirnya. Dia benar-benar menghancurkan pikiran Xiaoyan untuk membawa hubungan mereka lebih dekat. Baiklah, hanya hubungan bisnis. Xiaoyan acuh-acuh menyebar tangannya dan tersenyum sebelum berkata, namun, karena kita akan bersama-sama selama 1 tahun, aku tidak bisa terus memanggilmu Ratu Medusa, bukan? Mengapa aku tidak membantumu memilih nama? Jika tidak, orang lain akan tahu identitasmu setelah aku memanggil namamu. Tidak perlu khawatir tentang itu. Ratu Medusa hanya menjawab dingin niat baik Xiaoyan. Mengapa aku tidak memanggilmu Cailin? Aku pikir nama ini sangat cocok untukmu. Xiaoyan terus berbicara sendiri. Dia tidak sedikit pun merasa khawatir bahwa nama ini sedikit konyol. Bajingan, Ratu Medusa menjadi kesal dengan kata-kata Xiaoyan yang tak berujung. Namun ketika dia melihat senyum hangat Xiaoyan, kemarahan di matanya agak hilang. Medusa bukan hanya namaku, tetapi juga statusku. Aku tidak perlu kamu mengubahnya. Begitu Ratu Medusa mengatakan ini, dia berbalik dan bergegas menjauh. Kamu telah berubah menjadi manusia, bukan bentuk setengah manusia dan setengah ular lagi. Oleh karena itu, kamu tentu butuh sebuah nama. Di masa depan, aku akan memanggilmu Cailin. Mengatakan Ratu Medusa terlalu merepotkan. Xiaoyan mengangkat kepalanya berteriak keras pada Ratu Medusa di langit. Tubuh Ratu Medusa berhenti sejenak, namun dia tidak berteriak marah kali ini. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi sosok ringan yang bergegas di kejauhan. Selain itu, dapatkah aku merepotkanmu untuk membantuku mengawasi lingkungan dan tidak membiarkan siapapun untuk menggangguku? Jika tidak, jika terjadi kecelakaan, transaksi kita akan batal. Ratu Medusa benar-benar mengabaikan teriakan nyaring Xiaoyan. Tubuhnya melintas dan dia menghilang ke langit. Xiaoyan tersenyum sedikit ketika melihat Ratu Medusa menghilang. Dia akhirnya menyelesaikan masalah besar ini dengan apa yang disebut transaksi pil pemulihan roh. Dia tidak perlu khawatir lagi tentang kapan wanita yang menakutkan itu akan muncul dan membunuhnya. Sekarang aku akhirnya bisa tenang dan berlatih teknik segel dewa. 寒风纳戒的收藏里正好有6品丹药复魂丹的丹方，它能消除灵魂融合后的各种不适应症状。你小子会这么好心白给我？说吧，有什么条件？跟在我身边1年时间，需要你出手的时候不可以拒绝。1年之后，我会为你炼制丹药。